Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara terus terang tentang ketersediaan Calvin Verdong, Maarten Paes, dan Jens Raven di laga kontra Irak dan Filipina. Skuad Garuda menatap dua laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. Marcelino Ferdinand dan kolega hanya memerlukan satu kemenangan lagi dari kedua laga tersebut, yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno GBK pada 6 dan 11 Juni mendatang tersebut. Menjelang laga, publik menantikan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Calvin Verdong, Maarten Paes, dan Jens Raven. Paes telah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI, namun belum tentu proses perpindahan federasinya sudah selesai. Kiper berusia 25 tahun itu masih menanti hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS lantaran pernah membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21 2021 saat usianya masih 22 tahun. Sedangkan Verdong dan Raven masih dalam proses naturalisasi, yang berarti masih ada jalan panjang untuk mereka sebelum bisa bermain bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong berbicara tentang nasib ketiga calon pemain timnas Indonesia itu, dan mengaku bahwa ketersediaan mereka belum bisa dipastikan. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri pada saat ini menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F, dengan raihan 7 poin, terpaut 5 poin dari Irak yang berada di posisi teratas dengan torehan 12 poin. Skuad Garuda berada dalam posisi menguntungkan berkat 2 kemenangan atas Vietnam pada Maret lalu, yaitu dengan skor 1-0 dan 3-0. Padahal, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hanya meraih 1 poin saja dari 2 laga pertama karena dikalahkan Irak dengan skor 1-5 dan ditahan Filipina 1-1. Pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace ini dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk 2 agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube. Menurut Bung Ropan, ada 2 agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen, dan melengkapi administrasi, untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi, agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih, ujar Bung Ropan. Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum bisa memastikan partisipasi Maarten Paes untuk melawan Irak dan Filipina di FIFA Matchday Juni 2024. Terkait hal itu, PSSI mengatakan ada satu proses lagi yang harus dilewati Maarten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Maarten Paes secara resmi telah menjadi WNI seusai menyelesaikan proses pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 30 April 2024. Kiper berpostur 190 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ambisi membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengatakan akan melihat situasi Maarten Paes terlebih dulu hingga akhir Mei 2024. Memang sudah sumpah, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, kata Shin. Sementara itu, PSSI terus mengupayakan agar Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di 2 laga mendatang.
Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain. Ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kemungkinan proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah soal aturan FIFA yang menjadi kendala Maarten Paes dinaturalisasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Hal ini karena kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik, itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Perwakilan pemilik Como 1977, Mirwan Suarso membeberkan alasan timnya tidak mungkin merekrut Tom Hay untuk Liga Italia Serie A musim depan. Menurut Mirwan, pihak klub menilai Tom Hay tidak memenuhi standar klub untuk mengarungi Serie A musim depan. Tidak mungkin rekrut Tom Hay, kami sudah melihat dia dan tidak memenuhi standar untuk mengangkat tim. Jadi pelapis mungkin bisa, tapi pelapis ketiga, kata Mirwan. Saat berpentas di Serie B, Como 1977 sempat berencana merekrut Tom Hay, namun hal itu batal terrealisasi. Persaingan di Serie A jadi salah satu alasan gelandang 29 tahun itu tidak bergabung dengan klub berbasis di kota Como tersebut. Kami pernah melihat Tom Hay karena cocok di Serie B. Tapi untuk ke Serie A, belum tentu, jadi kami belum berani. Venezia juga akan melakukan hal serupa. Jika lolos ke Serie A, tentu mencari pemain baru juga. Kalau tidak, mereka bisa turun lagi ke Serie B, ujarnya. Lebih lanjut, alasan tidak mendatangkan Tom Hay karena tempat untuk gelandang dengan tipe serupa sudah penuh. Setidaknya ada 5 pemain dengan posisi yang biasa ditempati oleh Hay di lapangan hijau. Sebelumnya, Tom Hay dihubungkan dengan Como usai resmi pisah dengan SC Heerenveen. Media lokal Belanda memberitakan terdapat kemungkinan Hay merapat ke Italia karena yang bersangkutan ingin berkarier di luar negara kelahirannya tersebut. Pemain keturunan yang mentas di Liga Champions, Kevin Dix, disebut bahwa dirinya akan mudah dibujuk agar bisa membela timnas Indonesia karena hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Grade A. Ia berkarier di FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions musim ini. Meski kariernya terhitung cemerlang bersama klub Denmark ini, Kevin Dix belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Belanda. Terlebih tim Oranje kini memiliki bek yang tangguh seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Peluangnya pun kecil bisa main dengan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri terakhir kali mendapatkan panggilan untuk bermain di Belanda U21. Maka dari itu, ia bersyarat andai memilih timnas Indonesia. Pemimpin redaksi media Belanda Voetbal Premier yang bernama Denny van Laar juga mengatakan bahwa bek berusia 27 tahun ini akan gampang dibujuk agar membela skuad Garuda. Kevin Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya, dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia, ucap Van Laar,